Sebelum mungkin Bapak boleh kenalan, nama Bapak siapa? Kalau saya namanya Mustafa Kamal. Oh, Bapak Mustafa Kamal, dipanggilnya Bapak? Bapak Topa aja sih. Bapak Topa? Oh iya, umurnya berapa Pak? Saya 47 ya. 47. Iya. Baik. Kalau untuk sehari-hari Bapak pekerjaannya? Oh iya deh. Kita tunggu minumannya dulu aja deh Pak ya, baru kita tanya-tanya supaya Bapaknya juga santai, nggak ini, nggak usah kaku banget Pak, saya biasa aja sih nanyanya juga. Ya, apa jarang saya masalahnya. Oh iya jarang ya, belum pernah ya Pak? Iya. Paling kalau orang pajak kan pasti nanya. Oh orang pajak, iya. Saya jawab sesuai apa yang ada. Ya. Bapak pekerjaannya sebagai apa sih Pak? Kalau saya boleh. Saya jualan aqua galon. Oh jualan aqua galon, gas gitu. Punya sendiri atau? Iya, punya saya sendiri. Oh punya Bapak sendiri. Oke. Kalau untuk pemasukan sendiri Bapak per harinya itu tetap atau enggak sih? Kalau apa ya? Kalau lagi rame sih lumayan. Oh, jadi nggak tetap per hari ada berapa Iya, gitu ya? nggak tetap. Tergantung rame atau enggak gitu ya? Oh, gitu. Bapak anaknya berapa? Dan ada 3. Anaknya 3. Oh, istri 1 dong. Ya. Anaknya 3, cewek cowok? Cewek 2, cowok 1. Oh, udah pada sekolah atau udah kuliah atau kerja? Yang paling besar baru SMK kelas 2. SMK kelas 2. Yang tengah-tengah kelas 1 SMP. Yang kecil kelas 3 SD. Oh, masih kelas 3 SD. Iya. Istrinya bekerja juga atau kerjanya Udah, sama ibu Bapak? rumah tangga aja. Oh, ibu rumah tangga aja. Udah makan, Pak? Saya sih biasa, ntar lagi. Bentar lagi makan di rumah, istrinya masak? Enggak juga, yang ada aja di rumah. Yang ada aja di rumah. Bapak mau makan? Gak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Saya pesenin makan kalau Bapak belum makan. Nggak usah. Dari pagi belum makan? Gua udah. Oh, udah. Udah. Oh. Iya. Dipesan minum dulu ya, Pak ya? Biar nggak capek. Abis nganter dari sini, terus biasanya nganter kemana lagi, Pak? Ini kayaknya sih karena udah jam segini mungkin udah selesai kali. Oh, tapi dari pagi biasanya nganternya kemana? Saya Daerah paling- Jakarta Selatan aja? Iya, masih sini aja. Paling jauh Blok M sini. M Blok kayak M Blok. M Block. Terus kemana lagi ya? Oh itu Jalan Benda. Dari sekitar sini aja berarti. Iya, Berarti udah ada langganan gitu ya Pak? Atau enggak? ada sih ya. Maksud saya yang udah pasti, misalkan kayak apa ya, ada yang beli 8 tuh biasanya nggak tentu, kadang 2 minggu, kadang 1 bulan, 2 bulan. Oh gitu. Jadi misalnya beli 8 itu untuk sebulan, seminggu gitu apa gimana? Antara 2 mingguan. 2 mingguan gitu. Bentar ya Pak. Dia emang lagi ngantri yang Ini ini. ngantri banget sini kalau malam ini emang rame banget. Biasa juga tadi antar sini pas kena macet di situ belokan Kejaksaan. Iya sih. Nah, macet banget kalau malam minggu parah, pasti rame banget di sini tuh. Iya. Anaknya sekolahnya di mana Pak yang paling besar? Yang paling besar di SMK 6. SMK 6. SMK 6. SMK 6 tahu Mbak Din? Di mana? Rojos. Namanya julukannya Joko Susilo Sutono pas Susilo gitu. Nggak jauh dari sini. Kalau dari sekolahnya dia kelihatan Oh, Kejaksaan. SMK, itu SMK negeri atau swasta Pak? Negeri. Oh, alhamdulillah negeri. Kalau SMK negeri itu udah nggak bayar berarti ya Pak? Jadi apa ya? Ya kayak biasa kalau kita masuk tetap kayak seragam tetap kita beli kok. Oh, bayar seragam, buku gitu masih bayar?
Kalau buku Buku kayaknya enggak deh. seragam aja. Tapi kalau untuk iuran bulanan gitu enggak ya Pak? Jadi kalau dia apa ya? Kayak ada uang kas gitu buat itu sendiri sih. Oh, Buat untuk- karya kayak perpisahan kan tanggal 22 nih. Jadi udah mulai sekarang udah ngumpul Oh gitu. uang kas. Iya. Oh buat perpisahan. Ya rencana kan hari kelas 2 kelas 3 kan biasanya cepet tuh. Iya benar. Jadi nggak usah mintain duit lagi. Iya sih benar. Kenapa? Udah? Oh ntar diantar. Jangan ambil. Oh diantar. Bapaknya nggak merokok. Oh nggak merokok? Enggak. Saya udah dari berapa ya? Udah puluhan tahun sih. Karena saya waktu itu pernah apa ya? Pernah Ya sini aja ya Pak ya. Temenin bapaknya. Pernah penyakit paru saya dulu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya merokok tapi. Merokok. Oh gitu. Berhenti karena penyakit gitu. Tapi kalau bapaknya kena asap rokok nggak boleh ya? Kamu kalau nggak boleh kena asap sini aja. Ya nggak apa-apa sekali-kali. Jangan sini aja deh. Bapaknya takut kena asap rokok. Oh, enggak. Terus juga kan apa yang buah yang nggak boleh banget tuh sawo nggak boleh banget. Oh itu nggak boleh. Kenapa Pak? Nggak tahu. Jadi dia kalau terlalu manis ada getahnya juga. Bahaya buat itu. Oh. Udah masuk ke pertanyaan. Tunggu. Mau mulai aja. Iya mulai aja. Oh, ya udah kita sambil tanya-tanya aja ya Pak. Dan ditunggu minumannya. Oke. Sebelumnya mohon maaf saya izin tanya. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri dengan pekerjaan Bapak yang sekarang, Bapak udah merasa semua kebutuhan Bapak itu sudah tercukupi atau belum? Belum. Kenapa tuh Pak? Ya karena saya kan ini awal mula kan apa aman-aman aja. Heeh. Tapi tiba-tiba kena musibah kayak rumah hancur di daerah mana Penjo itu kan saya ngambil BTS hancur nggak mau kan saya harus benerin Iya. saya minjem dari bank Oh gitu. nah dari bank saya pinjam sekitar berapa 25 juta apa ya nggak lama teh 2 kali rubuh lagi tuh rumah Oh rubuh lagi. Kenapa tuh Pak rubuhnya? ya mungkin BTS apa sih ya Bahannya kurang asal-asalan bagus. kali, iya. Jadi yang kedua kali rubuh lagi sih Oh gitu. Oh itu rumah dari pemerintah? iya yang pemerintah itu yang subsidi itu Oh subsidi. Hahaha. yang 20 tahun baru kelar Gitu. Itu masuknya KPR ya? itu kan ya BTS Berarti Bapak masih bayar masih gitu? bayar Oh masih bayar. Oh itu nggak ada asuransi bangunannya gitu ya Pak? kebetulan kita nggak masuk gitu kita kan nanya juga bapak nggak masuk itu apa iuran itu nggak masuk lain lagi baru termasuk kayak terjadi kebakaran Oh gitu. kalau bapak Oh gitu ya. Oke. Kalau dari pekerjaan Bapak sendiri nih, boleh diceritain nggak Pak? Bapak awalnya tuh latar belakang Bapaknya dulu bekerjanya mungkin sebagai apa? Sekarang bekerjanya sebagai apa? Terus ya gimana bisa kerja kayak sekarang? Terus berapa lama udah kerja gitu? kalau dulu waktu saya masih bujangan Ikut. ini Ya. kalau waktu bujangan saya tuh kerja apa aja serabutan kita kayak makan padang masuk jualan koran masuk jualan rokok udah ngerasain nah begitu nikah baru saya bisa kayak gini Oh, usaha kayak Ya, gini. galon gas Galon, gas gitu. Udah berapa lama Pak kerja buka ini? yang megang sendiri kalau nggak salah 2005 ada Bang. Oh udah lama juga ya Pak? Oh udah lama. Kalau misalnya Bapak lihat nih, kan di Jakarta banyak banget ya Pak pekerjaan-pekerjaan yang gajinya tetap. Sedangkan tadi Bapak sendiri bilang kalau misalnya gaji Bapak sendiri emang nggak tetap per harinya gitu berapa nggak pasti gitu ya. Kalau misalnya Bapak lihat sendiri, apa sih bedanya pekerjaan Bapak yang gajinya nggak pasti per harinya sama orang-orang yang punya gajinya tetap gitu? Bedanya tuh apa kalau Bapak lihat gitu? Ya kalau saya sih karena apa ya mungkin karena skill dia ya pendidikan Oh iya. masuk jadi kalau skill pendidikannya yang tinggi mungkin dia bisa dapat kerjaan yang lebih enak gitu mapan Menurut Bapak, mohon maaf Bapak sebelumnya lulusan SMP
Nah, iya, saya apa ya? Saya kebetulan dulu sekolah cuma sampai 4 SD doang. Sampai gitu. 4 SD. Kenapa Pak? Karena saya apa ya? Saya nggak kurang mikir ke depan gitu waktu itu. Gitu. Jadi saya ke bawah arus kayak ikut jualan koran gitu. Jadi malas sekolah. Udah punya uang jadi malas Iya, sekolah dulu gitu ya. sempat. Oh iya. Bapak kerja tinggal di Jakarta dari kecil, dari dulu. Saya tuh emang lahirnya di Priok, Jakarta Utara. Oh, di Priok. Daerah Kampung Walang kalau. Nah, kebetulan bapak saya meninggal di tahun itu. Usia saya 6 tahunan lah, kalau nggak salah 6 tahun. Nah, itu udah mulai molat-mari tuh. Karena ibu saya kan memang nggak bisa bekerja. Ibu rumah tangga sebelumnya. Iya. Kebiasaan sama bapak ya zaman dulu. Betul. Akhirnya ada dua pilihan, mau ke Priok apa ke sini gitu. Si Lelema sama saudara susu ya Kak? Iya. Bapaknya mana? Oh iya. Akhirnya apa ya? Akhirnya ibu saya milih kemari. Apa minum soda apa teh? Sama apa aja? Teh aja Kopi kali ya. apa tadi yang kamu pesan? Enggak. Aku nggak kopi. Oh ya udah teh aja bapaknya. Maaf ya Pak, ini minumnya apa? Kalau mau diminum boleh. Sok Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang ya kalau misalnya dulu awalnya tinggal di Priok terus pindah ke sini. Dulu waktu di Priok Bapak sempat yang kerja koran itu di Priok. Oh udah di sini. Udah di sini. Oh gitu. Kalau menurut Bapak ngaruh nggak sih Pak lingkungan tempat tinggal sama pekerjaan yang Bapak lakuin itu berpengaruh atau enggak? Berpengaruh. Gimana tuh Pak? Maksudnya pengaruhnya? Ya misalkan kalau apa ya? Kita bermain ya kan, bermain sama orang-orang itu pasti ikutan kayak gitu. Iya. Oh iya sih ikut benar. gitu. Kayak saya ketemu tukang koran, ikutan jualan koran. Oh iya sih, ya benar. Lingkungan berarti berpengaruh ya. Iya, Berpengaruh. Ya. Kalau untuk Bapak sendiri, Bapak merasa nggak sih kayak ada masalah utama yang Bapak hadapi sekarang gitu di pekerjaan, misalnya kayak gaji Bapak yang nggak tetap setiap harinya atau kerjaan yang juga belum pasti gitu. Terus kayak nggak ada jaminan kerja gitu. Bapak merasa nggak sih? Iya, rasa. Masalah utamanya menurut Bapak apa? Ya karena saya dulu pendidikannya kurang, Oh itu. jadi nggak bisa dapat pekerjaan yang apa ya, Masih, oh ya. nggak dapat pekerjaan yang mapan. Santai aja Pak sambil dimakan. Boleh makan Pak itu asal. Tapi bapaknya udah pernah coba ngelamar-lamar kerja ke pekerjaan PT-PT gitu nggak sih Pak? Kayak Kan kalau itu pakai jas, saya nggak ada jas. Oh. Nggak bisa. Oh iya sih. Tapi biasanya kan kayak startup gitu, kayak toko-toko yang baru buka untuk jadi satpam gitu biasanya nggak perlu pakai jasa gitu sih Pak. Tapi udah pernah coba belum Bapak? Pernah nyoba. Oh udah pernah Tapi coba. intinya emang harus ada Ijazah. Ijazah. Oh, gitu. Jadi kendalanya di pendidikan itu ya Pak ya. Mungkin kalau yang kayak gitu juga minimal ijazah SMA mungkin ya. Bisa. Kecil-kecil kayak itu. Nah, selain soal kerjaan dan juga pendapatan Bapak, ada nggak sih Pak kayak masalah yang lain di kehidupan sehari-hari, misalnya biaya anak sekolah, terus juga biaya untuk tempat tinggal. Kalau sekarang Bapak rumahnya udah masih ngontrak atau udah punya sendiri? Masih rumah orang tua sih. Oh masih rumah orang tua semenjak yang ngerubuh itu ya Pak ya? Dulu karena satu jauh, kita nggak bisa tempatin. Oh, iya. Karena anak sekolah di Jakarta semua. Iya. Tapi kalau untuk biaya pendidikan tadi bermasalah atau nggak Pak menurut Bapak? Ya kalau saya sih kalau apa ya, waktu hari Senin aja nih Mbak ya, misalkan itu uang 100.000 tuh udah pasti pagi-pagi udah melayang tuh. Oh iya, anak udah jajan gitu. Kota. Oh kuota. Aja kota udah 42.000. Oh iya. Belum jajan. Oh iya sih, bener. Sekarang apalagi banyak yang apa-apa akses lewat HP gitu ya pas sekolah. Iya, benar. Kalau misalnya untuk akses kesehatan sendiri, kayak misalnya untuk ke dokter, ke rumah sakit, itu Bapak sulit atau gimana Pak? Alhamdulillah kita punya kartu BPJS. Kartu BPJS. Bisa digunakan. Ya. Kalau kartu BPJS itu masih ada uang preminya kan ya Pak, bayar ya? Atau per bulannya itu. Iya per bulannya. Alhamdulillah yang gratis. Oh berarti itu KIS ya, Kartu Indonesia Sehat Yang mungkin? warna hijau. Warna hijau. Oh itu BPJS. Oh. Ini nih kayak gini nih. Ini ya Pak? Ini. Iya betul. Oh gitu. Oh berarti tapi nggak bayar ya Pak kalau Iya, itu? saya Jadi gratis. berpengaruh Oh iya.
Iya, kita Bapak nyantai. habis kerja capek. Bisa Pak? Bisa. Maaf. Sini ya? Apa ini maaf di sini? Iya. Kita nyantai aja Pak sambil makan nggak apa-apa. Iya. Santai aja. Yang penting gak ganggu kerjaan. Iya. Untung bapaknya udah selesai ya tadi kerjanya. Saya takut ganggu. Udah sih kalau udah gini hari biasanya udah. Ambil makan sok Pak. Enggak. Berarti orang tua asli Jakarta ya Pak? Dua-duanya. Kalau bapak sih kurang tahu. Katanya menurut cerita sih anak yatim piatu, Mbak. Oh. Bapak saya. Oh gitu. Makan dulu Pak. Enggak. Coba aku lihat tanya. Enak Pak. Pedas ya abang, nggak bisa pedas? Ini apa bang? Soda. Susu soda? Mana punya kita juga? Apa? Udah kalau udah. Kita belum satu lagi datang. Santai aja Pak, makannya pelan-pelan nggak apa-apa. Kita pesan apa tadi? Dan guys. Hah? Oh. Pak berapa bersaudara Pak? Saya berapa ya? Punya adik atau kakak? Iya. Kalau nggak salah 7 deh. Oh banyak ya Pak? Tapi ada yang udah meninggal. Mencar semua itu? Apa di Jakarta semua? Kalau kakak saya ada di Ujung Pandang yang nomor 2. Oh jauh banget. Yang satu lagi di Tanjung Priuk. Oh di Priok. Yang satu lagi ada di Tojo sini. Yang arah Harman ke kiri. Yang depan pajak. Iya ya. Yang satu saya. Oh iya. Ada yang lain bapak 2. 3 yang lain bapak 3 Mas. Oh berarti ibunya menikah lagi. Oh adik sambung. Ya ada lain bapak. Oh iya. Yang kembar 1, 2, yang 1 enggak. Yang kandung berarti bertiga atau berempat? Sekarang yang kandung tinggal 4 ya. Iya 4 kalau nggak salah. iya. Laki 2, perempuan 2. Tapi udah menikah semua. Iya udah. Udah menikah semua. Dan Sambil tanya-tanya nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau menurut Bapak dari pekerjaan Bapak yang sekarang, kira-kira ada nggak peluang untuk naikin atau memperbaiki kondisi ekonomi Bapak yang sekarang? ya emang kalau menurut saya mah sebenarnya saya pesimis. Karena apa ya? Harus
Harus optimis dong Pak, harus semangat. Nggak pada walaupun ya 30-70 dah. Kenapa Pak alasannya? Karena apa ya? Ya kita kan masih ada sangkutannya yang membang. Oh yang tadi Iya, bang itu sebulan berapa ya? 1,7 sekian dah. 1,7. Sedangkan kita kena blokiran 3 bulan uang itu. Berarti kan sekitar 5 juta berapa. Oh gitu. Dan tiap bulan tuh nggak boleh lewat dari tanggal yang ditentukan. Oh, kalau lewat ada bunganya atau gimana? Kurang tahu dari itu kan saya belum tahu, belum pernah sih. Oh, jangan. Mudah-mudahan Iya. 1-2 bulan ke depan Harus bisa ada semangat. gitu. Iya. Amin. Kalau anak-anak berarti kan sekolah semua ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, kalau anak-anak Bapak tuh kira-kira apakah mereka bakalan punya kesempatan yang lebih baik dari kondisi yang sekarang atau gimana? Ya apa ya? Kalau menurut saya sih, kalau saya nggak apa, kalau saya punya biaya gitu, kalau bisa lebih baik. Amin. Berarti tapi anaknya yang sekarang SMK mau langsung kerja atau mau kuliah atau gimana? Ya kalau saya punya dana pasti saya kuliahin. Oh gitu. Kalau enggak tetap langsung kerja. Oh, iya. Terus kalau menurut Bapak selain pendidikan yang tadi Bapak sebutin, apa aja kira-kira faktor-faktor penyebab yang bisa bikin Bapak dan anak-anak Bapak itu bisa naik ke kelas sosial ataupun ke ekonomi yang lebih baik gitu Pak? Selain pendidikan menurut Bapak? Apa ya? Mungkin relasi hubungan dengan orang-orang yang gimana gitu. Ya apa sih namanya? Ya emang dia harus ketemu teman-teman yang itu dah. Maksudnya Lingkungannya gitu ya Pak. lingkungannya jangan asal apa ya? Asal bergaul. Tapi kalau yang Bapak lihat sendiri lingkungan anak-anak Bapak gimana sekarang? Kalau anak saya sih dia udah suka main keluar gitu juga. Masih suka nongkrong-nongkrong gitu ya? Jadi dia emang fokus pengen belajar. Cewek ya Pak anaknya yang SMA? Bukan yang dua itu kan cewek yang agak gedean. Dia semuanya di rumah aja kok. Dia belajar. Iya. Oh iya, tadi kan Bapak sempat sebutin Bapak ada akses ke BPJS ya. Kalau ke akses kartu prakerja itu Bapak udah sempat apply atau belum? Kalau saya emang nggak punya kartu prakerja. Nggak punya kartu Kerja mungkin yang di apa namanya ini kali yang Apa? yang di apa namanya yang kerjaan kantor gitu. Enggak, kalau prakerja itu kita bisa buat untuk nanti kita apply ke pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi kartu sebelum kita bekerja. Jadi buat nge-apply gitu lebih mudah. Terus kalau misalnya tadi Bapak kalau rumah subsidi Bapak udah ini ya, udah sempat punya ya Pak? Emang masih Cuma nggak diperbaiki atau gimana? saya tetap tiap bulan tetap itu masih tetap angsur masih. Oh masih tetap ngangsur, tapi kan kondisi rumahnya bukannya yang Ya. hancur gitu? Ya apa sih nah? Apalagi kalau belantain itu telat berapa hari aja langsung WA-in. Oh berarti tanggungannya banyak juga ya Bapak Iya ya? makanya Oh, banyak. itu tetap harus bayar Tetap walaupun. bayar. Oh gitu. Wah. Berarti kalau menurut Bapak sendiri program-program yang Bapak rasain kayak tadi BPJS, rumah subsidi dari pemerintah itu benar membantu Bapak atau justru kayak Membebani? Iya membebani Bapak. Ya kalau menurut saya sih kalau melihat apa ya misalkan kayak pembangunan itu kan kurang bagus tuh. Oh. Jadi jatuhnya nggak bagus juga. Nggak membantu mungkin Ya ya. kurang. Oh. Kan Jadi kita kayak cuma- sama aja nyicil rumah gitu ya. Iya. Cuma kalau nyicil rumah doang, kalau nggak rubuh kan aman ya. Ini mah rubuh segala. Nah kalau kita ngadu ke BTN, jawabannya apa? Kita dibebanin lagi dengan bunga tinggi. Oh gitu justru. Saya pernah. Ya. Oh berarti kalau misalnya program yang rumah subsidi itu justru memberatkan ya Pak? Sampai saat ini Bapak masih merasa itu memberatkan. Iya. Kalau untuk BPJS Bapak merasa terbantu berarti? Kalau BPJS Pak. Sebenarnya kan program itu diadain buat mengurangi beban masyarakat kan. Iya. Tapi kita lihat faktanya di sini emang ternyata sama aja ya Pak ya. Iya. Kalau Bapak sendiri pernah nggak ikut kayak pelatihan kerja gitu atau kayak ada nggak informasi-informasi yang masuk soal kartu prakerja yang
Menurut Bapak belum masuk? Belum ada? Oh, belum Enggak, ada. ini juga. dari RT RW nggak sih? Iya, harusnya itu biasanya dari RT RW diinfoi, tapi belum ada ya, Pak? Belum ada. Kalau saya itu buat orang-orang kerja kantoran. Iya sih, itu juga bisa. Sama apa namanya, pelatihan kerja itu Bapak udah pernah ikut belum? Kayak untuk ngelatih skill gitu, misalnya keterampilan untuk misalnya bikin genteng atau bikin apa dari RT RW belum ada ya, Pak? Oh, oke. Menurut Bapak, sambil makan aja Pak, nggak apa-apa. Kan nggak enak nanyanya, Bapak jadi stop makan. Gak apa-apa sih, sembari jalan nggak apa-apa. Iya, sambil makan aja nggak apa-apa, santai Pak. Tapi kalau info-info soal kerja, apa tadi? Program pelatihan kerja itu kan nggak dapat ya Pak dari RT RW ya. Tapi kalau misalnya kayak bantuan-bantuan pemerintah tuh masuk nggak Pak ke rumah Bapak? Kayak bansos gitu. Alhamdulillah sih Mbak, itu apa ya? Itu kan ada yang namanya PKH ya. PK apa? PKH itu PKA. Iya, masa keluar 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah. Ada lagi namanya, ada 2 macam tuh. BPNT kalau nggak salah. PKH BPNT tuh kalau lagi sekali dapat ya alhamdulillah sih bisa 1, 2, 200. Satu bantuan tuh. Ya jadi berupa 800 sekian. Pokoknya 1,2 itu kisaran untuk dari 2 bantuan itu apa salah satu? Iya, 2 bantuan. Oh, totalnya. Antara 1 sama 2 deh. Oh, gitu. Oke. Terus yang dari pemerintah yang mati, yang beras 10 kilo. Oh, itu dapat juga. Itu Oh. Pemkot apa Pemprov? Saya kagak tahu dah. Pokoknya kalau beras biasa 10 kilo itu penjualan sekali apa ya? Penyalurannya dari RT tetap ya? Dia berupa surat kayak barcode Oh, yang diambil di kantor pos bukan? yang ada di kantor pos benar. Iya benar. Oh, gitu. Itu dari Pemprov ya? Dari kelurahan. Nah, benar. Ada itu. Oke. Ya, biasanya dari RT tuh dicatat-catatin namanya per kakak. Nah, dari kakak itu dibagiin ke warganya, nanti warganya ngambil di biasanya kantor pos. Oh, gitu. Kalau kayak gitu pembagiannya tuh merata atau cuma enggak ya? Enggak merata ya? Ada yang enggak dapat juga. Ada yang nggak dapat juga. Oh, gitu. Ada yang nggak dapat juga. Tapi alhamdulillah Bapak untung dapat ya, Pak ya? Alhamdulillah sih kan. Tapi setiap bulan apa enggak pasti kalau kayak gitu? Tahu saya di bulan ini dia dari bulan September apa Agustus ya. Berarti Agustus ke Oktober kalau nggak salah dapat. Nah dari Oktober tak ke Desember. Oh, gitu. 3 bulan. Kalau menurut Bapak, program-program pemerintah yang tadi Bapak dapat itu membantu nggak sih, kayak membantu secara ekonomi jadi lebih baik atau Kalau itu saya rasa bantu sih, Bang. cukup membantu ya Pak? Oke. Tapi menurut Bapak sendiri kayak program-program pemerintah yang udah dikasih ke Bapak itu udah maksimal atau belum? Ya apa sih, ada yang membantu ada yang enggak juga sih. Oh iya sih. Karena kan kadang-kadang suka salah sasaran juga. Iya, Belum betul. maksimal dong. Iya, berarti belum maksimal ya Pak, karena kadang bantuannya dikasih ke orang yang ternyata nggak begitu membutuhkan, salah sasaran gitu ya Pak.
Tapi kalau dari lembaga yang swastanya kayak non pemerintah gitu ada nggak Pak ngasih bantuan? Salah apa Pak? Apa ya pokoknya yang selain dari pemerintah gitu Pak, bantuan yang kantor-kantor swasta atau secara pribadi gitu, bantuan dari orang-orang secara pribadi gitu, Nggak ada deh. cuma dari pemerintah aja. Oke. Kak, kalau nggak kamu kasih tahu contohnya yang dari swasta itu apa? Kayaknya nggak ada ya. Maksud aku tuh gini kok, kalau dari swasta tuh kayak misalnya tetangga yang urunan gitu, Nah, nggak ada ya Pak. Tapi kalau misalnya kondisi sosial Bapak sama tetangga sendiri baik-baik aja atau jadi kurang deket atau gimana? Enggak, kalau Atau apa ya? malah sama kayak kekurangan juga, tetangga kekurangan juga apa? Kalau saya sih ya kan ada arisan RT, saya ikut aja dah. Oh, arisan RT. Itu buat temu-temuan aja. Oh iya. Biasanya sama aja kayak menabung ya. Sebenarnya sih Sama kayak nabung kan? jadi dapetnya nggak seberapa. Cuma kata dia udah buat teman-teman aja. Oh iya. Buat silaturahmi Iya, aja betul. gitu ya Pak. Oke, kalau menurut Bapak ada nggak harapan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya supaya mungkin lebih membantu orang-orang yang seperti Bapak misalnya, apakah harus lebih tepat sasaran atau seperti apa? Kira-kira Pak ada sarannya nggak? Ya, ya supaya apa nggak salah sasaran ya emang harus terjun langsung seharusnya. Jadi jangan melalui kayak ya kadang-kadang maaf ya di bawah aja nih kayak maaf ya kayak KJP gitu kan. Kita kan dapat KJP nih. Nah, ya sembako KJP Mbak. Itu kadang-kadang suka dimainin. Iya, nggak apa-apa kok Pak, santai aja. Kalau kayak gitu terbuka aja Pak, karena saya juga non pemerintah, jadi saya netral dan justru saya merangkul orang-orang yang mengalami masalah di situ gitu. Kayak seperti Ya. apa sih Pak maksudnya? Maaf ya tapi ya Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kebetulan ya saya secara nggak langsung sih lihat sendiri. Jadi yang jaganya itu kadang-kadang dimainin sama dia. Oh, jadi seperti apa maksudnya uangnya diambil gitu? Enggak. Misalkan apa ya? Di aplikasi itu misalkan kita mau daftar nih, tiba-tiba hilang. Kayak Oh. kejahatan kayak gitu. Namanya dihilangin gitu, supaya nggak dapat Nah, bantuan. supaya nggak masuk. Oh, supaya nggak dapat bantuannya, supaya nggak dapat Nah. KJP gitu. Enggak, karena dia itu pengen dalam satu kartu dapat 25.000. Oh. KJP itu kan kita dapat uangnya dari Bank DKI kan ya? Ya, KJP kan dapat uang dari Bank DKI. Harusnya dapat berapa sih? 3 jutaan ya Pak ya? Enggak, jadi kalau SMP itu Oh SMP ya? 300. SMP 300. Kalau yang SMK bisa 400, dia 45. Kalau yang SD 2,5. Oh gitu. Tapi Dari uang yang itu kendalanya suka hilang uangnya. Enggak, jadi kalau kita cairkan hanya 100.000 rupiah oh dari gitu. itu yang bisa dipakai ya. Oh, Selebihnya kita bisa beliin kayak tas, buku, sama sembako KJP. Nah ini suka dimainin sembako KJP-nya dimainin. Oh gimana tuh Bang Mas maininnya? Ya sembako KJP-nya sama orang dalam tuh suka apa? Orang-orang kan dipindahin 25 tuh gampang masuknya Mbak. Oh. Kalau kita nggak ngikutin aja susah. Oh gitu. Justru dimainin di situ ya Pak? Orang tapi ya kayak gitu deh. Iya saya paham. Berarti kalau dari Bapak sendiri ngeliat banyak kayak bantuan yang nggak tepat sasaran karena justru oknum-oknum seperti itu ya Pak ya, yang bikin bantuannya tuh nggak tersalurkan gitu ya Pak. Oke. Nah terakhir nih Pak, kalau menurut Bapak apa yang harus dilakukan sama pemerintah atau pihak-pihak yang punya pekerjaan yang nggak tetap, seperti maksudnya pendapatannya kurang tetap, supaya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik? Kayak untuk pemerintah dulu deh Pak, apa yang harus dilakukan? Ya kayak gue tadi bilang tuh kayak pelatihan Harus sama lebih yang- tersalurkan. iya, yang nggak punya jasa ya gimana bisa dapat jasa gitu. Oke, berarti bantuan untuk supaya yang pendidikannya kurang memadai bisa tetap dapat pekerjaan gitu ya Pak. Oke, udah selesai sih Pak, saya tanya itu aja. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Bapak siapa tadi, mohon maaf? Mustafa Kamal. Bapak Mustafa Kamal, Pak Topa ya? Iya. Oke,
Boleh dilanjutin makannya nanti kita saya terakhir minta foto aja. Ya. Makasih ya Pak.